Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA kelas 9. Materi kita pagi ini melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat pada makhluk hidup yang sudah kita awali minggu kemarin pada pertemuan pertama, yaitu membahas tentang materi genetik. Materi genetik merupakan sesuatu yang diturunkan dari induk ke keturunannya. Materi genetik ayah akan diturunkan melalui spermatozoa. Materi genetik ibu akan diwariskan melalui sel telur atau ovum. Materi genetik meliputi ciri-ciri fisik maupun ciri-ciri psikis. Materi genetik ayah dan ibu akan bergabung melalui proses perkawinan atau pembuahan atau fertilisasi. Nah, melalui penggabungan materi genetik inilah yang akhirnya pada diri kamu muncul ciri-ciri yang mirip dengan ayah maupun mirip dengan ibu. Coba kamu amati gambar berikut ini. Sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tua akan diwariskan kepada keturunannya atau anak-anaknya. Nah, perhatikan, 3 orang anak ini memiliki kemiripan dengan ayah atau ibunya. Adakah kemiripan yang bisa kalian temukan? Kalian amati. Berkaitan dengan pewarisan sifat. Pewarisan sifat yang terjadi pada makhluk hidup tidak hanya terjadi pada manusia, tapi terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Untuk membicarakan pewarisan sifat pada tumbuhan, kita akan membicarakan apa yang disebut dengan hukum Mendel. Mendel adalah orang ilmuwan yang menggeluti tentang pewarisan sifat atau genetika. Nama lengkapnya adalah Gregor Mendel. Beliau dikenal sebagai bapak genetika. Inilah beliau sedang mengadakan penelitian menggabungkan antara benang sari dan putik pada salah satu bunga. Beliau menemukan beberapa teori, antara lain yaitu tentang monohibrida, persilangan dengan satu sifat beda, dan dihibrida, persilangan dengan 2 sifat. Untuk memahami tentang persilangan lebih lanjut, istilah-istilah dalam persilangan atau hibridisasi berikut harus kalian pahami. Di antaranya parental, artinya induk atau orang tua. Filius atau filial, artinya keturunan atau anak. Gamet, gamet terdiri dari gamet jantan dan gamet betina. Fenotip, fenotip merupakan sifat yang tampak dapat diindera. Contohnya, warna bunga merah dapat dilihat, rasa manis dapat dicecap, kulit kasar dapat diraba. Tapi ada juga sifat pada makhluk hidup atau organisme yang tidak tampak dan tidak dapat diindera, tetapi ada, yaitu sifat yang dibawa oleh gen. Gen, faktor pembawa sifat. Penulisannya menggunakan simbol atau lambang huruf. Contoh, genotip M besar untuk fenotip warna merah. Genotip K besar untuk permukaan kasar. Selain memahami beberapa istilah dalam persilangan ini, kalian juga harus bisa mencari atau menentukan macam gamet pada persilangan tersebut. Pada persilangan
dengan satu sifat beda atau monohibrida, satu gamet membawa satu sifat beda. Contohnya A besar, gametnya A besar. Genotip A besar, A kecil, gametnya A besar dan A kecil. Genotip A kecil, gametnya satu macam, yaitu A kecil. Melihat dari kenyataan di atas, genotip memiliki beberapa macam genotip. Ada yang disimbolkan dari huruf yang sama, ada yang tidak. Individu yang memiliki pasangan gen atau alel yang sama disebut individu homozigot. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Yang memiliki pasangan gen atau alel yang tidak sama disebut individu heterozigot. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Dihibrida, persilangan dengan dua sifat beda. Dalam satu gamet harus membawa dua sifat beda. Contoh, genotip A besar, B besar, B besar. Gametnya A besar, B besar. Jadi satu gamet membawa dua sifat, yaitu A besar dan B besar. Genotip A besar, A kecil, B besar, B besar. Gametnya A besar, B besar dan A kecil, B besar. Ada dua macam. Genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gametnya ada 4 macam, yaitu A besar berkombinasi dengan B besar, A besar berkombinasi dengan B kecil, A kecil dengan B besar, dan A kecil dengan B kecil. Kalian harus bisa menentukan gamet. Untuk menentukan gamet, kalian cukup memperhatikan pada genotip tersebut ada berapa yang heterozigot. Rumusnya, macam gamet sama dengan 2 pangkat N. N sama dengan jumlah yang heterozigot. Contoh, genotip A besar, B besar, B kecil, yang heterozigot 1, yaitu B besar, B kecil. Kalau kita masukkan ke rumus, 2 pangkat 1 sama dengan 2, yaitu A besar, B besar, dan A besar, B kecil. Demikian juga individu yang memiliki genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Di sini ada 2 yang heterozigot. Berarti kalau dimasukkan ke rumus, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi individu ini memiliki 4 macam gamet. Bagaimana kalau tidak ada yang heterozigot? Misalnya A besar, B besar, B besar, kan tidak ada yang heterozigot. Berarti 2 pangkat N sama dengan 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi sudah sesuai dengan yang ada di atas. Selain beberapa istilah yang harus dipahami tadi, di sini ada sifat yang juga harus dipahami berkaitan dengan proses persilangan. Sifat yang pertama yaitu sifat dominan. Sifat dominan adalah sifat yang kuat, sifat yang menang, sifat yang mampu menutupi gen pasangannya sehingga gen pasangannya tidak kelihatan. Disimbolkan menggunakan huruf besar. Contoh, tinggi T besar, merah R besar, dan seterusnya. Sifat yang kedua yaitu sifat resesif, sifat yang ditutupi oleh gen pasangannya.
sehingga tidak kelihatan. Sifat resesif disebut juga sifat yang kalah atau sifat yang lemah, dilambangkan dengan huruf kecil. Pendek, T kecil, putih, R kecil, dan seterusnya. Ada lagi satu sifat di mana di situ tidak ada yang kuat maupun yang lemah, tidak ada yang menutupi dan tidak ada yang ditutupi. Dua-duanya muncul walaupun tidak sepenuhnya. Sifat ini disebut dengan sifat intermediate atau sifat perpaduan. Tidak ada yang dominan dan tidak ada yang resesif. Contoh, sifat intermediate antara tinggi dengan pendek yaitu sedang. Sifat intermediate antara merah dengan putih yaitu merah muda. Sifat antara hitam dengan putih yaitu abu-abu. Nah, sekarang kita lihat penerapan beberapa istilah yang ada dalam genetika yang baru kita pelajari tadi dalam soal. Bunga berwarna merah R besar disilangkan dengan bunga berwarna putih R kecil menghasilkan keturunan pertama atau F1. Bunga berwarna merah semua. Karena warna merah bersifat dominan, warna putih bersifat resesif, sehingga ketika pasangan gen R besar R kecil, merah akan menutupi putih. Walau tampaknya bunga itu merah, akan tetapi di dalamnya menyimpan gen warna putih. Nah, jika kita tulis dalam bagan pewarisan sifat atau persilangan ada sebagai berikut. Fenotip. Induk yang pertama, fenotipnya bunga merah disilangkan dengan bunga warna putih. Di depan kata bunga ada simbol yang bulatan, di bawahnya ada tanda plus. Ini adalah simbol untuk betina. Sedangkan bulatan yang ada panah ke atasnya itu adalah simbol jantan. Dari fenotip bunga merah dan bunga putih, bunga merah memiliki genotip R besar. Bunga putih memiliki genotip R kecil. Dari genotip R besar, kita tentukan gametnya, yaitu gametnya R besar satu macam, sedangkan R kecil gametnya satu macam, yaitu R kecil. Apabila gamet jantan membuahi gamet betina, maka terbentuklah filial atau keturunan yang pertama atau F1, R besar R kecil. R besar R kecil adalah genotip, sedangkan fenotip adalah merah. Walaupun ada gen warna putih, tapi tertutupi oleh gen warna merah, seperti yang ada pada gambar berikut. Bunga merah disilangkan dengan bunga putih, keturunannya bunga merah semua. Contoh yang kedua adalah bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih, R besar disilangkan dengan R kecil. Ternyata menghasilkan keturunan atau F1, bunganya berwarna merah muda semua. Hal ini disebabkan karena warna merah dan warna putih sama-sama kuat. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif, atau disebut dengan sifat intermediate. Sehingga ketika pasangan gen R besar R kecil, maka merah dan putih akan bercampur atau warna campuran.
Jika kita tuliskan dalam bagan pewarisan sifat adalah sebagai berikut. Induk pertama, bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Genotipnya R besar dan R kecil. Gametnya R besar dan R kecil. Keturunan pertamanya R besar R kecil. Ini adalah genotipnya, sedangkan fenotipnya adalah merah muda, seperti yang ada pada gambar berikut. Merah silangkan dengan putih menghasilkan keturunan 100% berwarna merah muda. Demikianlah materi hari ini. Untuk monohibrida dan dihibrida akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, kerjakan tugas yang ada di kolom tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.